So, terus kenapa sampai pada akhirnya memutuskan untuk ketemu dan ngobrol malam ini? I think nggak tahu ya, mungkin takdir. Jadi kan saya sebenarnya udah tahu Ayah Edi udah dari lama sebenarnya. Terus sempat datang juga sama workshopnya. I think saya suka sama ide-idenya Ayah Edi. Mungkin Oke. karena ya saya kan korban ini kali ya. Maksudnya bukan korban, maksudnya ya inilah apa adanya ya. Bagian Terus dari sistem ya. ya maksudnya karena saya suka ide-idenya Ayah Edi karena kan saya tumbuh di masa dimana dibesarkan dengan generasi yang pokoknya apa kata orang tua nurut gitu kan. Ya. Ya, jadi ya waktu itu um, I like the idea, hence ikut workshopnya Ayah Edi waktu itu. Terus saya juga beliin buku-bukunya Ayah Edi juga buat kakak saya karena kebetulan kakak saya kan juga punya anak, sekarang anaknya udah gede. Ya. Jadi harapannya buku-bukunya bisa bermanfaat juga buat eh buat ya membesarkan keponakan saya juga gitu supaya bisa eh, bertumbuh di lingkungan yang eh, lebih baik lah intinya gitu. Ya. Ya terus ya kemarin discover lagi ngelihat sosial medianya Ayah Edi gitu. Waktu itu kan Ayah Edi saya ketemunya di Facebook doang waktu itu karena waktu itu kan belum ada Instagram kan. Terus Ya. enggak, sudah ada Instagram. Mungkin waktu itu Ayah Edi belum pakai Instagram kayaknya. Iya. Ya baru beberapa tahun belakangan mungkin baru pakai Instagram. Terus kebetulan pas by accountnya Ayah Edi, terus saya mikir juga kebetulan saya lagi stuck soalnya. Saya mikir ada hal-hal yang mungkin saya pikir saya nggak bisa discover sendiri gitu. Jadi harapannya mungkin dari diskusi malam ini bisa discover lebih baik gitu. Oke. Oke. Ya, begini ya. Udah pernah nonton YouTube saya belum? Iya kebetulan few days ago saya ini ngeliatin nonton beberapa konsultasinya yang udah ada di YouTube juga sih, tapi belum semuanya ya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting sudah punya gambarannya ya. Kira-kira apa yang akan kita apa namanya temukan malam ini begitu. Jadi konsepnya begini ya Mbak Intan ya. Jadi konsepnya begini. Setiap orang yang dilahirkan itu membawa misi Tuhan. Kira-kira begitu konsep dasarnya ya. Kemudian setiap orang yang dilahirkan dia didesain untuk menjadi orang sukses. Jadi nggak ada itu konsep Tuhan itu orang gagal tuh nggak ada. Gitu. Itu dulu yang harus kita yakini. Dan itu pertama kali 20 tahun yang lalu adalah sugesti yang bukan sugesti tapi realitas yang saya temukan. Gitu. Jadi yang pertama adalah setiap orang itu didesain untuk sukses. Nah, terus pertanyaannya kok ada orang gagal sama orang sukses kan gitu ya. Nah, ini yang waktu itu menjadi pertanyaan besar saya. Kenapa di dalam satu sekolah itu kok ada anak yang dianggap sukses dan di anak gagal? Apakah memang Tuhan itu mendesain seperti itu? Memang ada gagal, ada sukses gitu. Nah, kemudian saya mencoba pendekatan lain dan saya belajar ke Amerika waktu itu ya. Dan saya menemukan bahwa ada satu hal yang missing dalam pendekatan pendidikan kita, bahwa mereka itu menggunakan pendekatannya bukan win-win tapi win-lose. Dan yang lose itu lebih banyak dari yang win. Kalau kita lihat di sekolahan kan gitu, juara tuh cuma sampai 3, sisanya lose kan gitu. Nah, saya cuma berpikir apa konsep Tuhan seperti ini gitu. Apa enggak ini cuma konsepnya manusia aja yang begini. Dan saya membuat eksperimen selama 20 tahun dan akhirnya ya berhasil menyimpulkan bahwa harusnya nggak ada orang yang gagal, harusnya. Terus kenapa sampai gagal? Jadi ketika ada yang gagal itu di prosesnya yang keliru. Ya, prosesnya keliru. Kemudian di peletakan dasar-dasar pendidikannya yang keliru. Nah, kelirunya di mana? Misalnya begini ya. Standar sukses itu tunggal ya dalam sistem pendidikan itu pakai angka-angka. Kemudian sistem tesnya itu general. Sebenarnya faktanya manusia itu nggak ada yang sama gitu. Kelebihan tiap orang tuh beda-beda. Nah, kenapa saya katakan desain Tuhan itu sebenarnya setiap orang harus sukses? Saya melihat banyak sekali eksperimen saya waktu itu di anak-anak TK ya, karena kan mereka masih embrio gitu.
embrionya manusia, kemudian saya menemukan bahwa kok setiap anak tuh ketertarikannya beda-beda. Ada yang ketika di TK tuh datang nggak mau masuk kelas, masuknya ke deket tong sampah. Iya, selalu begitu. Setiap pagi datang itu langsung datang ke tong sampah, dan itu kalau bukan saya pimpinannya, mungkin guru-guru akan bilang, awas jangan main di situ, kotor dan sebagainya. Enggak. Terus saya bilang, biar. Kita tugasnya itu bukan mendidik, tugas kita tuh mengamati dulu sebelum mendidik, gitu. Jadi tugas pertama guru tuh bukan mendidik, observer. Ini Tuhan menciptakan manusia yang tipenya seperti apa. Sedangkan pabrik mobil aja bikin mobil tuh beda-beda tipe ya gitu. Nah pasti Tuhan juga begitu. Jadi saya observe, ada yang masuk, ada yang hobinya tong sampah. Itu sampai akhirnya guru-guru ngikutin saya di observe tuh selama 1 minggu dibiarin di tong sampah, dan orang tuanya kita lerai, kita tahan gitu, jangan ikut campur gitu. Pokoknya kalau udah masuk pagar sekolah jangan ikut campur. Kalau enggak lebih baik gak usah di sekolah di sini. Kebijakan saya kan kayak gitu. Akhirnya diketahui lah bahwa di tong sampah itu dia nggak main sampah, tapi memilah-milah sampah. Coba umur TK dia udah bisa memilah mana yang organik, mana yang non organik, kemudian mana yang plastik, mana yang kertas. Oh my God, saya bilang ini iya, ini yang missing dari sistem pendidikan kita gitu. Kita langsung melakukan judgement, itu kotor, ini nggak boleh. Bukan, kita tuh bukan orang hebat. Yang mendidik anak kita adalah orang yang ingin tahu sebenarnya apa ini kehebatan anak ini gitu. Jadi bukan kita yang hebat, dia yang hebat. Saya selalu tekankan gitu. Nah, ya banyak lah ceritanya ya, sampai akhirnya saya berkesimpulan harusnya tiap anak ini atau tiap orang itu sukses. Terus kenapa ada yang nggak sukses? Jadi begini, kalau kita mungkin termasuk yang theis ya, yang pemeluk agama, itu kita percaya adanya takdir. Ya, bahwa orang datang itu dengan membawa takdir. Takdir itu apa sih? Takdir itu adalah rencana kerja loh sebenarnya. Sederhananya tuh gitu, blueprint. Jadi dia lahir ke dunia ini mau ngapain sih gitu. Nah, konsep masuk akalnya tuh pasti dia bawa rencana dong gitu kan. Nggak mungkin tiba-tiba lahir gitu tanpa ada rencana yang dia bawa. Hanya masalahnya kita nggak inget aja rencana kita apa gitu. Ya rencananya apa sih gitu, nggak inget. Tapi rencana itu ada. Nah, rencana itu karena kita yang buat dan Tuhan yang merestui, ya pastinya kan happy gitu ya. Tujuannya untuk pasti ada unsur happiness-nya. Nggak mungkin loh kita bikin rencana yang bakal nyulitin kita atau bikin kita sedih. Itu konsep dasar saya. Yang kedua, bahwa kalau kita yang bikin rencana pasti end up-nya kan sukses gitu. Nggak mungkin saya mau buat rencana gagal nih gitu. Di perusahaan aja nggak ada yang begitu kan. Saya mau buat rencana gagal. Jadi end up-nya tuh berhasil. Nah, terus kenapa sampai ada yang gagal? Nah, persoalannya adalah kita itu nggak bawa buku petunjuk, nggak bawa informasi. Kita bawa rencana, tapi diamnesiakan ketika lahir. Itu memang sudah hukumnya Tuhan ya, bahwa setiap anak terlahir lupa dia takdirnya apa, dia mau ngapain di sini lupa, dia harus mencari itu. Kenapa itu dirahasiakan oleh Tuhan? Simpel aja sih jawabannya. Bayangin kalau kita mau nonton film kemudian dikasih tahu semua isi filmnya, kan nggak seru lagi gitu. Gitu. Jadi ya itulah permainnya. That's the game. Nah, terus gimana caranya supaya kita bisa paling tidak mengenali rencana kita sendiri? Kalau mengingat-ingat mungkin sulit diingat, tapi kira-kira mengenali saya ini arahnya kira-kira kemana? Ada nggak sih clue dari Tuhan? Dan ternyata itu ada. Dan itu real. Di talkshow saya, kemudian di YouTube saya itu saya jelasin bagaimana kita bisa membaca clue-clue Tuhan yang ada, yang diberikan pada kita di sekujur tubuh kita, terutama di wajah, kemudian di cara kita, habit kita, kemudian cara kita bicara, cara kita berjalan, pemilihan kostum, pemilihan model rambut, pemilihan kacamata dan semuanya itu semuanya adalah petunjuk takdir. Terus yang kedua sifat bawaan lahir, terus yang ketiga adalah passion, dan yang keempat itu adalah coincidence. Ketika kita mau begini, kok tiba-tiba ketemu si ini. Ketika kita mau begitu, kok tiba-tiba ada aja jalan. Dan that's the clue. Hati-hati itu ya, jangan dianggap itu kebetulan. No coincidence. Anything happen by reason. Nah, itu dasar awalnya. Nah, kalau sampai kita nggak berhasil menemukan clue-clue itu dan arah itu, kemudian mendesain
takdir kita. Jadi mendesain ulang ya. Kita udah bawa blueprint nih, kemudian blueprintnya agak-agak kena hujan, kemudian agak blur gitu. Nah, kalau nggak kita desain ulang, kita buat ulang sampai itu jadi clear dan kita jalanin, maka kita gagal mencapai takdir kita. Nah, ketika gagal itu sebenarnya disebut nasib. Makanya dalam agama tuh ada fate, ada destiny. Ya, ada takdir, ada nasib. Nah, sebenarnya orang gagal ini adalah ketika dia berjalan di garis nasibnya. Kalau sampai dia berjalan di garis takdirnya, maka dia pasti akan sukses. Itu bukan jaminan ya, tapi 90% dari orang-orang yang mengikuti konsul sama saya itu sukses, 90%. Yang 10%-nya harusnya sukses tapi tidak disupport oleh orang tuanya. Atau yang kedua, dia nggak punya nyali untuk pindah bidang. So problemnya cuma itu aja. Punya nyali nggak gitu. Nah itu ketika saya ngomong begini, saya udah buktikan gitu. Saya ini accountant gitu. Background saya accountant, saya ekonomi accountant. Punya nyali nggak pindah ke parenting? Nggak punya background psikologi, nggak punya ini, nggak punya itu. Dan ketika saya punya nyali untuk kembali ke takdir saya yang semestinya, sampai usia saya sekarang masih banyak orang yang mencari saya, membutuhkan gitu. So jadi kalau kita ingin menjadi orang sukses, maka kita temukanlah takdir kita. Bagaimana cara menemukannya? Kan lupa tuh, nggak ingat sama sekali. Nggak ada satu orang pun yang ingat, termasuk saya. Baca clue-cluenya. Nah, kalau udah ketemu clue-nya, maka kita kita desain ulang. Kita pertegas, kita perjelas, kemudian berani jalanin apapun resikonya. Gitu, karena nggak ada pilihan-pilihan hebat itu yang tanpa resiko. Kalau orang Inggris bilang warrior come from the war ya, nggak ada orang menjadi pahlawan tanpa melalui perjuangan gitu. Iya. So kira-kira seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Iya, saya sebenarnya terinspirasi sama ceritanya Ayah Edi, karena Ayah Edi kan mulai banting setir itu umur 33 ya. Yes. Umur 2. Oh, berarti ini memang takdir ini ya, emang benar-benar. Tapi mungkin bedanya saya sama Ayah Edi mungkin ya, maksudnya ini so far yang mungkin detik ini yang saya pikir sebenarnya saya menjalani takdir saya sebenarnya, maksudnya di industri yang sebenarnya ya memang untuk saya gitu. Cuma sekarang saya ngerasa ada di persimpangan jalan di mana saya pikir kayaknya I need to step up the game gitu. Oke. Tapi specifically seperti apa saya bingung juga, karena ada beberapa opportunity yang sebenarnya mungkin saya pikir mana yang mungkin ibaratnya tuh ada orang yang pilih jalan memutar, atau ya orang itu misalnya ada dua pilihan gitu, yang satunya kita nggak tahu yang apakah ini yang jalan memutar atau yang ini jalan yang memang yang langsung directly gitu kan, kita nggak tahu kan. Makanya saya juga mungkin nggak pernah properly dapat ibaratnya ya, again, maksudnya saya nggak se-privilege itu waktu saya kecil untuk ngedapetin sesi pemetaan potensi gitu kan, karena zaman itu belum ada. Ya, saya belum kesana. Kita semua belum punya gitu. Bener, jadi ya mungkin ya bisa buka pikiran lah, brainstorming gitu. Ya, ada satu hal yang ingin saya sampaikan begini. Saya belajar ilmu baru ya. Tuhan itu maha baik. Tuhan itu maha baik. Even kita nggak ingat takdir kita, tapi Tuhan itu punya cara untuk mengarahkan kita ke takdir kita. Selain memberikan petunjuk clue yang ada di seluruh tubuh kita, Tuhan itu ngasih kira-kira ngasih aturan mainnya begini ya. Rata-rata umur manusia itu dibagi 25 tahun ya. Jadi 25 tahun pertama, 25 tahun kedua, 25 tahun ketiga, 25 tahun keempat. Itu pembagiannya. Nah, di 25 tahun pertama ini disebut sebagai fase eksplorasi. Jadi, wah, kita coba cari sendiri, ya, berjuang sendiri dan sebagainya. Dan Tuhan allow itu gitu, boleh gitu, kayak gitu. Tapi ketika kita masuk 25 tahun kedua, nah ini kita mulai diingatkan gitu. Seperti, come on, kamu tuh bukan di situ jalannya. Come on, kamu tuh salah langkah, salah arah gitu.
Caranya macam-macam. Ya ada bosen lah di situ. Ini yang saya alami sendiri ya, bosen di situ, terus kayak clueless gitu, terus mau ngapain nih gitu. Even kalau kita sudah penghasilan cukup pun itu kita rasakan. Itu boleh percaya, boleh enggak. Saya udah ngalamin itu. Di one stage yang kata orang bahwa hidup sukses itu adalah kerja di perusahaan asing, 1. Terus kerja di perusahaan asing di negara asing, 2. Gitu. Terus yang ketiga, punya properti yang kira-kira standarisasi di mana enggak semua orang bisa achieve. Misalnya punya mobil sport gitu ya. Nah, tapi ketika kita berada di apa ya, di titik itu, kalau itu bukan takdir kita, maka kita akan clueless. Itu yang saya alami, clueless. Makanya itu balik arah totally 180 derajat. Nah, jadi biasanya Tuhan itu ngingetinnya di 25 tahun kedua. Dan batas akhir untuk mengingatkan itu oleh Tuhan ditarget 35 tahun. Oh. Rata-rata ya. Statistik. Jadi ya statistiknya begitu kira-kira ya. Rata-rata begitu 35 tahun. Makanya nggak kaget kalau misalnya 30 mulai 30 nih resahnya tuh. 30, 31, 32, 33 sampai 35 tuh resah. Yang kalau boleh dilihat kemarin ya YouTube saya baru upload tuh yang terbaru tuh itu 33 tahun. Sama resah juga. Terus minta ketemu saya dari Majalengka kalau nggak salah. Ya saya nonton yang itu kayaknya. Nah, itu dia. Sama saya katakan bahwa berarti ini udah batasnya. Oh, ayah dulu berapa? Saya 33 gitu. Oke. Dia 35 apa 34 ya kalau nggak salah. Oh, berarti ini udah batas akhir nih gitu. Oke, kalau gitu saya katakan ini udah takdir nih. Ini udah teguran Tuhan nih. Artinya betul-betul ini blessing gitu. Kita ketemu nih blessing kata Tuhan nih. Ini udah terakhir loh. Cara yang aku pakai ini terakhir. Kalau yang terakhir ini juga kamu nggak sadar, terus nggak punya nyali, ya itu udah deh pilihan kamu sampai nanti gitu. Itu kira-kira sampai di situ. So, jadi habis ini kita akan coba lakukan yang namanya membaca kode-kode atau clue atau peta. Saya menyebutnya peta ya. Nah, kalau itu disebut peta pertama itu diletakkan sama Tuhan di wajah paling banyak, di tubuh, bentuk tubuh. Terus yang kedua petanya ditaruh di sifat bawaan lahir, Terus yang ketiga itu di hati, namanya di hati ya, passionate. Tiap orang tuh pasti punya sesuatu yang disukai dan nggak disukai, gitu. Itu normal gitu. Jadi kita nggak usah banding-bandingkan. Saya nggak suka ini, ya udah itu takdir Anda gitu. Saya sukanya ini, itu takdir kita gitu. Jadi nggak usah mengatakan bahwa yang ini lebih baik dari yang itu. Makanya di sekolah saya nggak pernah membandingkan satu anak sama yang lain, karena saya membacanya bahwa kelemahan dia atau kelebihan dia itu adalah bagian dari clue of takdirnya dia. Seperti itu. Nah, yuk kita mulai ya. Sekarang kita baca dari rambut. The favorite stylenya seperti ini atau ada yang lain model rambut? Mungkin karena kerjaan saya di bidang olahraga, jadi lebih convenient buat saya ngikat rambut. Jadi nggak kemana-mana gitu. Jadi ya by default most of the time kayak gini, atau enggak ya paling pakai jepit rambut gitu kalau biar kepanasan gitu kan. Jadi kayak dilipat terus dia jepit gitu aja. Saya lebih kecuek sih sebenarnya. Cuma kadang kalau memang dibutuhkan untuk lebih presentable, saya akan lebih presentable. Berarti yang membuat kita lebih happy yang mana? Ya yang begini. Oke. Saya baru pulang kerja soalnya. Oke, nggak apa-apa. That's good ya. Jadi gini, kita harus punya jawaban-jawaban jujur ya, yang sumbernya dari hati. Karena takdir itu ditaruhnya di hati, gitu. Dan kode-kode itu juga sumbernya dari hati. Makanya apa adanya aja. Karena buat saya nggak ada judgement apa-apa, gitu. Dia itu hanya bercerita tentang siapa dirinya. Jadi kalau model rambutnya gini, diikat, itu jelas orangnya praktis, simple, nggak mau repot, to the point, nggak muter-muter, gitu. Dan nggak suka sama yang muter-muter. Nggak estetik ya? Bukan, ya memang itu tipenya aja. Jadi estetik dan nggak estetik itu kan diukur dari siapa nih, gitu. Kita selama ini kurang pelatihan
bahwa hati-hati loh dalam mengukur orang, karena kita mengukur itu berdasarkan diri kita, bukan berdasarkan realita. Iya. Dia diukur berdasarkan diri saya, habit saya, tipe saya. Gitu. Jadi itu yang saya ajarkan ke murid-murid saya dari awal. Jangan pernah ada judgmental. Yang ada kita adalah punya tipologi yang berbeda. Dari kecil saya udah ajarin, makanya mereka damai sekali. TK nggak pernah berantem. Sehat ya. Oh, zero bullying kalau saya menyebutnya di sekolah saya. Iya, iya. Gitu. Nah, kemudian rambutnya kalau seandainya tidak dalam activity, lebih suka diikat apa digerai? Jepit dan ikat. Jepit dan ikat, ya. Ya kalau misalnya duduk di ruangan ber-AC, biasa saya urai karena kedinginan. Oke, hanya karena kedinginan ya. Ya. Karena nggak nyaman kalau kedinginan di leher gitu kan. Ya. Kalau diurai itu tipe naturalis. Ya, naturalis itu biasanya dia suka alam, dia suka pergi-pergi ke tempat yang hubungannya sama alam, apakah itu pantai atau gunung atau apapun. Dia suka explore. Ya, orangnya suka explore. Nah, dia lebih menyukai alam daripada pergaulan, misalnya begitu. Jadi bukan berarti dia tidak bisa bergaul, bukan, tidak ke sana ya. Tapi kalau kita bicaranya suka, itu daripada hangout lebih baik dia menyendiri, then goes to pantai, kemudian pergi satu-satu memandangi apapun, menikmati alam, pokoknya dia jiwanya alam. Kira-kira kayak gitu. Kira-kira begitu nggak? Mungkin ya, soalnya saya sebenarnya saya asal Bali, terus sekarang saya lagi di Singapura kan. Sepanjang di Bali pun, ya mungkin ya ini dialami juga sama teman-teman yang lain. Misalnya kita tinggal di suatu daerah yang kebetulan tempat wisata, tapi kita sendiri nggak pernah explore gitu. Oh, oke. Saya kayak ya intinya jarang explore tempat-tempat yang mungkin lebih kayak alam gitu-gitu, jarang. Tapi saya suka, maksudnya kalau diajak suka. Nah, tapi itu dia. Kalau niat dari diri sendiri enggak gitu. Okay. Kalau di sini pun saya juga, kalaupun saya libur, saya kayak lebih milih mungkin duduk di mana, misalnya duduk di kafe, atau kebanyakan sih kalau saya trace back dari semasa hidup saya 30 tahun terakhir gitu, saya lebih suka di rumah. Oke, cukup menarik ya. Kemudian dari rambut yang diikat itu biasanya orang yang sangat aktif. Jadi orangnya nggak bisa diem gitu. Selalu ada aja aktivitas, pengen sesuatu gitu. Entah kenapa ya, walaupun suka di rumah, tapi ada aja yang dikerjain. Ya. Nah, kemudian ada hal yang menarik ya dari postur wajah nih ya. Dari postur wajah. Saya nggak tahu, saya merasa bahwa dari postur wajahnya itu seperti orang yang kalau nggak ngapa-ngapain tuh rasanya salah gitu. Iya. Kayak saya nggak suka ide kalau misalnya saya dianggap malas gitu. Walaupun saya juga kadang suka malas-malasan gitu. Maksudnya mungkin ibaratnya saya punya ide, ya paling nggak dalam satu hari kalaupun libur ada satu hal yang bermanfaat gitu. Ya. Jadi misalnya saya kerjanya kan memang ngelatih taekwondo ya di sini ya. Saya sebelumnya juga atlet. Jadi entah gimana kalau orang lain nilai saya, kamu kerjanya bidang fisik tapi kamu libur pun kamu masih pergi ke gym gitu. Jadi kayak I don't mind to go to the gym although it's my day off gitu loh. Ya. Jadi saya pikir yang itu benar. Oke, nggak apa-apa. Kita kan coba membaca clue-clue dari Tuhan ya. Kita diskusi aja karena this is my first time ya, untuk ketemu sama jenengan ya. Jadi kita perlu reconfirmation, tapi itulah yang kira-kira saya baca ya. Kemudian yang kedua, kita bicara dahi. Dahinya lebar sekali. Iya. Ya. Dahi lebar itu menunjukkan thinker, tipe thinker. Tipe pemikir, tipe analis, tipe observer. Jadi dengan model dahi seperti itu, saya melihat bahwa ada tipenya
Kalau ada apa-apa tuh dipikirin, gitu. Jadi, kalau ada apa-apa? iya, orangnya tuh observer, apa aja diamatin, selalu pengen tahu, Oh. gitu. Misalnya aja, yang paling sederhana ya, ketika ketemu saya pertama kali, langsung tuh menarik untuk diamatin. Ini orang seperti apa sih? Pemikirannya seperti apa? Bagaimana dia begini, konsepnya bagaimana? Itu begitu reaksi reaksi cara berpikirnya. Jadi tipe pengamat. Kemudian yang disebut thinker itu seringkali terlalu banyak pikiran. Apa aja dipikirin, hal-hal kecil dipikirin. Overthinking. Overthinking enggak, tapi lebih ke well managed, well prepared saya kira ya. Jadi sangat nggak pengen tuh segala sesuatu acak-acakan, berantakan, nggak teratur, insistematis. Jadi lebih ke arah sana, bukan overthinking. Oh. Jadi bukan berpikir berlebihan loh, tapi lebih ke preventive action. Jadi tipenya sebelum kejadian nih udah dipikirin supaya nggak kejadian. Sebelum berangkat dipikirin bagaimana supaya perjalanan lancar, proses lancar, semua kayak gitu. Makanya momentum pada saat mau tidur dan sebagainya itu adalah seringkali bukan relaksasi, tapi momentum berpikir. Gitu. Jadi nanti tidur-tidurnya udah kalau udah kecapean mikir itu. Pleng gitu. Kan ada tipe lainnya yang nggak begitu. Tipenya misalnya kalau mau tidur ya dia ambil posisi rileks, posisi santai, enak, dengerin musik dan sebagainya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, ini adalah orang yang dinamis. Makanya kita baca nanti kalau Tuhan kasih tipenya seperti ini, kira-kira profesinya yang Tuhan mau apa sih gitu. Karena ini kan semua sebenarnya cuma perbekalan yang dikasih sama Tuhan. Kamu tuh takdirnya ke sana, makanya aku kasih kayak begini, model dahinya kayak gini, model rambutnya kayak gini, cara berpikirnya kayak gini. Fitur ya. Wah, luar biasa memang. Fitur yang dikasih Tuhan itu. Cuma nggak banyak kita diajarin untuk membaca fitur kita. Dan tiap orang tuh nggak sama fiturnya. Nah, kita lanjut sekarang ya. Kita coba lebih dalam lagi ke alis. Alis kiri kanan nggak sama ya? Iya. Agak beda dikit. Iya, terus tebal di awal, tipis di akhir ya. Ini ori kan ya? Ori. Nggak make upan. Iya, soalnya banyak yang disulam, banyak yang diobras kan gitu. Ya. Ya. Oke. Kalau dilihat garis dasarnya, garis dasar alisnya itu panjang, terutama yang sebelah kanan. Yang ini ya, iya. Ini agak panjang dari yang. Kalau yang itu agak naik, tebal. Iya, agak tinggi gitu loh. Iya, luar biasa ya bisa begitu ya. Jadi kalau diperhatikan tuh nggak ada yang sama setiap orang ya. Even alisnya dia juga nggak sama gitu. Nah, kemudian alis yang panjang ini biasanya gini. Jadi tebal, kemudian tiba-tiba hilang tapi panjang. Begini kira-kira gambarannya ya. Semangatnya tinggi di awal. Kemudian kalau udah sesuatu dikerjakan berulang-ulang itu timbul kejenuhan dan cenderung turun motivasinya. Kira-kira begitu yang kanan bilangnya. Kemudian yang kiri tiba-tiba alisnya naik. Ya. Menarik ini. Yang kiri bilang bahwa nanti kalau yang kanan sudah melorot, tiba-tiba muncul ide baru. Muncul ide baru. Ya, ide-ide baru. Ya, ide-ide baru. Jadi untuk mengatasi kejenuhan yang kanan tadi. Jadi begini ya. Ini adalah tipe orang yang dinamis. Jadi tipe orang yang sebenarnya tidak didesain untuk mengerjakan rutin berulang-ulang. Ini tipe orang yang awalnya dia belajar, kemudian belajarnya kuat sekali, tekun, kemudian jadi bagus, dia menguasai, habis gitu dia harus punya yang namanya ekspansi atau sesuatu hal baru.
Jadi jiwanya itu nggak pengen bahwa dia berhenti sampai di sini aja. Iya. Itu kira-kira yang digambarkan sama alisnya. Jadi dengan model seperti ini, maka nanti kita akan carikan profesi yang selalu ada unsur inovasinya dan improvement. Ya. Jadi menandakan bahwa Mbak Intan ini memiliki potensi untuk berkembang yang sangat tinggi dari clue yang dikasih Tuhannya. Karena ada yang alisnya sama persis itu ya. Itu biasanya didesain sama Tuhan untuk sebuah ketekunan. Karena memang dibutuhkan juga di dunia ini orang-orang yang tekun, orang yang mengerjakan sesuatu berulang-ulang. Itu dia bahagia. Jadi jangan kita bilang bahwa kamu kok nggak ini sih, orangnya nggak terima tantangan. Ya memang desainnya di situ dia. Memang dia nggak terima tantangan. Tapi kalau Mbak Intan ini adalah orang yang suka tantangan. Kadang-kadang beresiko dan diambil juga gitu. So far ngerasa begitu nggak? Ya, so far ngerasa gitu. Mungkin kalau flashback sih dari antara 3 bersaudara cuma saya aja yang ngerantau. Ya. Saya kan anak terakhir, saya anak bungsu. Ya. Kakak-kakak saya semua ya ada di Bali. Tapi Ya. saya dari tahun 2010 sampai 2015 itu saya stay di Jakarta karena saya kebetulan waktu itu jadi atlet nasional. Ya. Atletnya di Jakarta. Terus karena ngerasa kayaknya kalau di situ terus tuh kayak nggak ada keberlanjutannya lagi karena kan atlet punya masa ya, maksudnya Ya. itu tahun 2015 tuh saya umur 25 tahun. Ya, waktu itu saya pikir kayaknya orang-orang yang muda ini one day kalaupun saya tetap latihan mereka akan salib saya buat apa gitu. Terus saya juga mikir mungkin ya karena Indonesia ya, jadi mungkin kalau misalnya kita nggak seberhasil Gracia Poli Ya. kayak untuk kita punya chance punya sustainable life, maksudnya kayak stable life lah, dalam artian kayak secure gitu, pendapatan bulanan itu akan terus ada gitu. Kayaknya saya pikir sulit ya, jadi saya putuskan untuk ya udah daripada saya juga jenuh di sini ngapain. Waktu itu tahun 2015 gaji bulanan saya itu ngalahin manajer loh. Ya. Jadi tapi saya pikir kayaknya kalau saya nyaman sekarang, saya nggak keluar dari sini, saya nggak akan saya melewatkan kesempatan untuk merasakan pengalaman yang lain yang mungkin akan bawa saya lebih jauh lagi daripada saya yang sekarang gitu. Jadi saya pulang 2016 itu ya tahun saya ikutan workshopnya Ayah Edi waktu itu. Terus Kebetulan itu ya. ya Kalau kebetulan inget ya, kebetulan tuh kode takdir. takdir. Ya, kode takdir ya. Pokoknya kalau ada ketemu kebetulan nih kode takdir. Tapi ya tahun 2016 itu sebenarnya saya kerja pertama kali, maksudnya dalam artian setelah saya lulus kuliah untuk masuk ke dunia kerja yang totally different dari dunia atlet ya. Dan itu saya struggle berat karena saya terbiasa hidup enak, ibaratnya saya latihan itu kan memang udah rutinitas saya, terus saya dibayar mahal gitu misalnya. Terus mendadak saya harus masuk ke dunia kerja yang real, yang dimana di lingkungan itu ya kayak saya nggak mau tahu kamu mau atlet mau apa, yang penting kamu kerjaan beres, kamu bisa ngasih benefit ke company gitu kan. Semua company kan akan seperti itu. Maksudnya kamu kerja ya harus kasih value gitu kan. Ya, sistem bisnis emang begitu. Ya, terus takdir saya tahun 2016 di tahun yang sama itu ketemu sama manajer salah satu mega gym di Indonesia. Nah, kebetulan teman-teman saya juga, lingkungan saya waktu itu lingkungan pelari ya, maksudnya karena saya suka exercise, saya butuh lingkungan yang bisa ngasih saya semangat juga untuk bisa, maksudnya melanjutkan hobi saya lah. Jadi saya waktu itu udah ngerasa kayaknya hobi saya olahraga deh, saya udah berhenti atlet tapi kayaknya saya nggak bisa berhenti itu yang namanya olahraga gitu, walaupun saya bukan atlet gitu. Itu kode takdir juga itu. Ya, jadi saya
kebetulan waktu itu saya kerjanya di perusahaan pencarian kerja, salah satu company yang cukup besar juga di Indonesia. Saya datanglah, saya dalam misi kerja ke job fair. Oh, Gitu. oke. Ya, saya kan ya iseng aja gitu ke booth-booth lain, ke perusahaan-perusahaan lain yang open job gitu, job vacancy gitu. Saya ngobrol-ngobrol lah sama manajernya, nggak sengaja lah ngobrol sama si manajer fitness itu, manajer salah satu mega gym itu. Yang ngobrol akhirnya, ya udah kamu coba apply saya aja, kamu pasti lebih cepet catch up karena kamu dulu mantan atlet gitu. Kenapa nggak kamu jadi personal trainer aja gitu? Akhirnya saya jadi personal trainer di situ gitu, pindah kerja. Terus ya karir saya lumayan cepat waktu itu. Jadi saya dalam kurun waktu 2 tahun dari cuma sebagai personal trainer, terus step up promote jadi TL, promote lagi jadi fitness manager di tahun kedua gitu. Itu termasuk cepet ya, dan waktu itu saya jadi fitness manager perempuan pertama di Indonesia waktu itu untuk di gym itu gitu, gym yang gym komersil itu gitu. Jadi saya pikir wah cepet juga ya. Jadi saya dari situ mikir kayaknya memang dunia saya lebih ke dunia fitness ya, atau mungkin dunia yang ada hubungannya sama olahraga gitu ya. Terus tahun 2018 saya ketemu lagi nih sama pelatih lama saya waktu di Jakarta. Dia minta tolong saya waktu itu buat nemenin dia ikutan Bali Marathon. Nah kebetulan saya juga ikutan, jadi kenapa enggak ya tawarin, oh ya udah berangkat bareng aja, saya jemput gitu sama pelatih saya gitu kan. Itu dia ngobrol lah, dia punya bisnis di Singapura. Punya bisnis di Singapura ya, taekwondo juga gitu. Dia bilang, kenapa kamu nggak ngelatih di Singapura aja, saya bantu, saya kenalkan sama partner bisnis saya juga gitu di sini di Singapura. Ya udah saya iseng aja gitu kan, berangkat ke sini wawancara. Terus akhirnya deal, saya diterima kerja, pindahlah saya ke Singapura tahun 2018 itu dengan ya dengan segala prosesnya. Akhirnya saya bertahan lah intinya sampai saat ini gitu. Jadi ya kesimpulannya sih sampai sejauh ini benar. Oke, baik. Ya, jadi kontribusi itu nanti pegang-pegang ya Alice ya. Thanks for your contribution gitu. Ternyata this is code gitu. Nah, itu harus betul-betul ya dipegang itu ya, dua Alice itu ya. Bahwa yang kanan, jadi gini ya, yang kanan itu adalah untuk menguasai bidang yang baru. Jadi kanan itu betul-betul lurus, set, kemudian kuat di awal, kemudian lemah di akhir. Jadi cara kerjanya gini, ketika kita mempelajari hal baru, itu biasanya tipe orangnya adalah betul-betul perfeksionis. Ya, tipenya perfeksionis. Kemudian ketika sudah menguasai, maka alisnya mulai mereda di ujung. Kemudian pindah ke kanan, itu langsung naik. Nah, itu selalu ingin challenge baru, ingin upgrade, ingin nambah. Jadi nggak mau yang begini-begini aja. Nah, by the way, ini kiri. Iya, iya itu kanan. Jadi saya menyebutnya dari posisinya Mbak Intan, bukan posisi saya ya. Biar nggak bingung. Ya, ya yang kanan. Nanti di ngaca lagi deh, karena banyak sekali orang yang nggak paham sama wajahnya sendiri. Dan ketika diskusi sama saya baru tahu, oh mata saya kayak gini. Oh, alis saya kayak gini gitu. Tadinya nggak ngeh gitu. Bahkan orang tua ke anaknya juga nggak ngeh juga gitu. Baru tahu ketika saya kasih tahu anaknya. Nah, itu kira-kira begitu ya. Kemudian turun lagi ke mata ya, ke mata. Matanya itu hidup ya, matanya hidup. Bola matanya itu lari-lari, kalau bicara itu ngikutin gitu ya. Terus kalau misalnya ngobrol sama orang itu melihat, menatap. Karena nggak semua orang begitu. Ya, itu adalah tipe people. Tipe people. Entah kenapa lebih convenient untuk bekerja dalam hal hubungannya sama people. Ya, kira-kira seperti itu. People. Kemudian dari intonasi suaranya itu kuat ya. Kuat itu orang auditori banget. Nah, itu dari intonasi suara itu punya
energi untuk mempengaruhi orang lain, influencing other. Hmm. Coba rasain deh, gitu nggak kira-kira? Kalau people person mungkin untuk di degree tertentu ya, untuk derajat tertentu. Soalnya saya ngerasa ada satu momen di mana kayak saya ngerasa saya introvert gitu. Jadi kayak pengen ngumpet rasanya gitu, kayak ngerasa nggak pengen ketemu orang gitu. Walaupun ini saya rasain sekarang ya, saya kan ngelatih ya. Cuma kalau kalau ngelatih itu kan kita harus ketemu orang kan, kayak harus excited ketemu mereka, untuk mereka ngerasa kayak oh I feel welcome gitu. Itu saya tahu untuk profesi saya harusnya kayak gitu. Tapi kadang kayak kalau misalnya sebelum mau mulai ngajar tuh saya kayak kayak nggak pengen ketemu orang dulu gitu, kayak pengen ngumpet gitu. Terus keluarnya mungkin saya ngerasa kayak lebih dari sisi profesional ya. Tapi saya nggak tahu sih. Mungkin ada perasaan juga saya kurang terlalu suka terlalu suka kerja sama anak kecil. Kadang mungkin apa ya, saya nggak tahu jelas ya itu kira-kira valid apa enggak, tapi kalau misalnya dulu waktu saya bandingin sama klien dewasa, saya sih nggak segitunya gitu. Ya, nggak apa-apa. Berarti profesi apa takdirnya nggak ke sana. Sekarang saya mau tanya ini, menurut Mbak Intan saya introvert atau extrovert? I think introvert. Kenapa? Karena yang pertama perasaan aja, asumsi. Terus yang Nggak apa-apa, kedua, silakan. Nggak apa-apa, bebas aja kok. yang ini mungkin ini ya kali kayak stereotype aja. Ayah Edi ini suaranya kayak lebih ke bapaan. Biasanya kayak orang lebih ke bapaan itu punya wibawa yang mungkin kalau misalnya ngomong tuh nggak terlalu banyak ngomong gitu kalau misalnya diperlukan gitu. Yang salah satu personal traitsnya orang introvert ya. Oke, good. Kira-kira kalau penampakan sekilas lebih seperti orang introvert atau extrovert? Sekilas, Kesan pertama. kesan pertama. Kan pernah ketemu di Bali. Saya membawakan acara di Bali. Itu kelihatannya lebih ekstrovert tapi introvert. Ayah Edi lucu sih. waktu itu waktu saya ikut workshopnya tuh lucu sih, maksudnya kayak contoh-contoh yang diberikan itu kita semua bisa relate, kita semua bisa engage gitu sama experience yang dijadikan contoh. Jadi saya ngerasanya wah ini Ayah Edi ini orangnya lucu ya, interesting gitu, jadi kita kayak tertarik untuk dengerin gitu, kayak orang ekstrovert sebenarnya. Ya, kalau ada menilainya gimana? Bingung kan? Hmm. Itu yang disebut truly introvert but professionally extrovert. Kita sama loh. Oh. Kita punya kesamaan di situ. I'm actually introvert. Ah. Jadi kalau dikasih pilihan nih, di pilihan mau hangout atau di rumah baca buku saya. Kalau dikasih pilihan nih, pergi ke mall di tempat crowd, atau saya pilih ke villa di puncak, saya pilih puncak. Oh. Ya, kenapa? Karena itu tarikan-tarikan orang introvert. Tapi ketika profesional membutuhkan itu, seolah-olah jadi ekstrovert, dan itu dimiliki oleh Mbak Intan. Iya sih, ada orang yang bilang begitu. Iya. Ada orang yang kamu ini ekstrovert ya. Saya bilang enggak, sebenarnya saya introvert gitu. Karena whenever I'm going out to meet someone, I feel very reluctant. Pun saya mungkin nggak ngerasa punya perasaan negatif sama orangnya gitu, tapi ya somehow kayak saya ngerasa uncomfortable aja for the first 30 minutes gitu.
Bahkan kayak untuk mau dandan aja misalnya kayak very, duh kalau kayak gini jelek ya kelihatannya, duh nanti kalau misalnya dinilai gini, kadang kayak oh intinya malu gitu, kayak maksudnya gitu nggak nyaman. Tapi setelahnya ya udah ya cuek aja, akhirnya lanjut biasa. Iya, dan orang-orang yang seperti itu jarang loh, truly introvert but professionally extrovert. Itu sangat sulit sekali. Hmm. Yang kalau kita punya itu blessing. Oh. Ya, apa blessingnya? Di dunia profesional itu membutuhkan orang-orang ekstrovert. Hmm. Tapi di dunia keahlian khusus, orang-orang introvert lah yang dibutuhkan. Hmm. Bagaimana Tuhan kasih kombinasi kedua itu? Kok bisa? Ya bisa, itulah takdir kita gitu. Biasanya orang yang diberikan blessing penguasaan dua hal ini sekaligus, itu ada hubungannya sama coach. Ah. Guru, coach, pembimbingan, pokoknya dia kalau di orang Bali bilang itu ya kelasnya Brahmana lah gitu ya kira-kira. Ah. Jadi orang yang didesain sama Tuhan untuk membimbing. Nggak tahu tidak nanti apa yang dibimbing, kita lihat aja nanti ya. Kira-kira begitu. Karena jarang sekali orang yang punya ini. Biasanya kalau introvert ya introvert aja. Ya. Kalau ekstrovert, ekstrovert aja. Misalnya begini, kalau orang introvert aja itu nggak mungkin jadi coach karena terlalu dangkal orang ekstrovert itu. Ya. Penguasaannya terlalu dangkal. Kemudian kalau orang introvert itu penguasanya dalam tapi tidak menarik ketika tampil atau ketika berhadapan dengan orang. Nah, sementara orang-orang yang ya saya menyebutnya dengan istilah Bali ya, ya Brahman ini dia begitu tampil menarik tapi dia truly introvert, aslinya sih introvert gitu. Aslinya. Sampai orang tuh nggak bisa tahu loh. Kalau saya misalnya ngajar di Bali, teman-teman di Bali tuh nggak ada yang tahu kalau saya tuh introvert. Ya saya tuh kalau misalnya pulang tuh saya paling nggak posting, kayak misalnya kadang orang foto tiket, foto lagi Iya. saya ngerasa kayak malu gitu loh. Jadi kalau pulang, maksudnya saya rindu pulang. Cuma Ya, ya paling cuma misalnya teks orang yang memang saya pengen ketemu gitu, ketemu yuk gitu, tapi nggak yang ngasih, oh ya aku pulang loh gitu. ya, ya. Justru kita seperti ingin kembali jadi diri kita sendiri Mm-mm. di saat-saat itu. Nah, itulah kode ya yang harus kita pahami. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kacamata. Kacamata ya. Kacamata itu pilihannya siapa? Itu pilihan sendiri pasti ya. Yang sendiri cocok-cocokan aja, jadi kayak coba-coba, oke ini lebih cocok sama muka saya gitu, lebih ke Oke. bulu. Oke, lebih suka lensa lebar atau lensa kecil? Ini termasuk lebar atau kecil ya? Lebar dibanding saya coba. Oh iya ya pasti. Kalau saya kan lensa kecil, saya belum pernah nyoba sih. So far lensa-lensa saya ukurannya segini. Oke, good. Berarti itu ada kekuatan visual. Artinya tipenya observer, pengamat. Apa jadi amati? Hmm. Jadi di kesan pertama apa yang dilakukan oleh Mbak Intan itu adalah mengamati orang, mengamati barang, mengamati situasi. Jadi nggak langsung melting sama situasi. Kalau udah Mbak Intan itu merasa saya tahu nih gitu, atau ini suasananya kayak gini, betul-betul bisa udah memahami keadaannya, baru mulai bicara pun begitu. Lebih baik nunggu dulu, memperhatikan dulu, tahu masalahnya, tahu kita bicara sama siapa, dia di level apa, di pemikirannya kayak gimana, baru bicara. Bahkan punya kecenderungan di situasi baru, teman baru lebih menunggu orang lain berinteraksi daripada duluan negur, nyapa dan sebagainya. Biarin aja dia nyapa. Selama dia nggak nyapa, saya amati aja dia. Sampai saya tahu. Jadi ketika dia nyapa, saya sudah punya bahan harus bersikap seperti apa sama dia. Gitu nggak kira-kira? Ya. Kadang saya kayak misalnya ada orang datang gitu. Ya, kadang saya mau nyapa aja itu segan. Kalaupun akhirnya saya nyapa, ya itu karena normanya begitu gitu. Ya,
begitulah kira-kira. Selanjutnya misalnya kayak misalnya good morning gitu, tapi setelah itu mau ngomong lagi kadang saya malu gitu mau ngomong apa, tapi kalau misalnya Ya, udah ada ide mau ngomong apa baru saya ngomong gitu. ya, ya kira-kira begitu. Asik ya ternyata ya membaca clue itu ya. Ya. Dan ternyata wajah kita itu penuh cerita itu. Nah, kemudian kita turun sedikit lagi setelah kacamata ya. Itu kacamatanya orang observer. Kemudian hidung. Nah, hidungnya tuh agak mancung ya. Mancung, terus berujung, tarikannya agak kuat. Nah, itu termasuk jiwa yang keras. Entah pendiriannya keras, pendiriannya teguh, kemudian wataknya juga agak keras, terkadang agak kurang sabaran gitu. Terus terkadang juga kalau berkata-kata, kalau lagi bad mood itu suka mengambil pilihan-pilihan kata yang agak-agak pedas gitu, atau nyelekit gitu. Saya nggak tahu, tapi begitulah kira-kira hidungnya bercerita. Coba diingat-ingat. Ya, kalau kata orang-orang begitu. Karena kalau kata orang-orang begitu. Jadi mungkin saya nggak ada penolakan ya dari situ. Walaupun Ya, mungkin ya, 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 ya. saya merasa sudah lebih baik lah. Mungkin seiring berjalannya umur gitu kan. Jadi kita jadi lebih dewasa, lebih bijaksana mungkin kan ya. Jadi kayak lebih mendingan gitu. Ya, ya, ya. Tadi kan saya katakan bahwa itu sebuah cerita yang ditunjukkan oleh tubuh kita. Nah, kemudian kan maknanya apa? Saya tadi katakan bahwa sesuatu itu diberikan oleh Tuhan bukan clueless, ada tujuannya. So, dengan hidung itu memberitahu pada kita, you have a potential to become a leader. Dimanapun. Potensial to become leader itu artinya secara alami itu kalau ada situasi genting tiba-tiba jadi pemimpin, tiba-tiba bisa ngatur. Ini begini aja, ini begini. Itu nggak ditunjuk loh gitu, spontaneous saja. Ngerasa begitu nggak? Saya ngerasa begitu. Tapi mungkin ini saya penasaran aja sih ya, Hedi. Saya juga nanya gitu. Saya merasa demikian. Tapi kalau saya tinggal di Indonesia, jadi kayak saya ngerasanya agak jago kandang gitu. Tapi ketika saya di sini, eh contohnya ini kan saya lagi sekolah juga ngambil diploma kan, karena diploma marketing jadi ceritanya gitu. Agak di luar dari scope kemampuan saya gitu, skill saya yang lain. Intinya nyoba hal baru lah gitu. Terus di salah satu setting kerja kelompok saya ngerasa kayak kalau misalnya saya nggak punya skill itu saya lebih ngerasa jadi pengikut gitu. Kalau Apakah itu situasional atau bagaimana gitu? itu justru strategik menurut saya. Iya sih, saya ngerasa kalau nggak tahu apa-apa mending denger dulu aja gitu. Ya memang begitu kan tipe observer. Oh ya, jadi menyesuaikan ya. Tipe observer itu akan ngelit berdasarkan kemampuan dia. Kalau dia berasa menguasai bidang itu, tiba-tiba aja itu tanpa diminta ngelit. Itu artinya bahwa leadingnya dia tuh nggak kosong, bukan bosi. Dia bukan leading by excitement, tapi leading by knowledge namanya. Kalau leading by excitement kan ditunjuk dulu jadi manajer ya, dia punya kuasa ya, ngelit akhirnya kan. Orang punya kuasa kok, legitimate, punya wewenang. Tapi ini enggak, ini because of knowledge and skill gitu. Jadi karena kemampuan skill, kemampuan knowledge dan tiba-tiba bicara, terus tiba-tiba orang dengar dan tiba-tiba orang di lead, mau gitu. Understand. Oke. So, satu poin lagi kita tahu bahwa so I'm a potential leader. Jadi kalau potential leader ya harus dikembangkan. Makanya ini yang menarik buat saya, nanti kita akan bahas ini. Sekarang kan 33 ya kalau nggak salah, atau 32.
Desember ini 32. 32 ya. 32. Nah, 32 ini setelah 32 kita harus merancang sebuah perjalanan di mana nanti Mbak Intan jadi pimpinannya because you are a leader. Hmm. Dan kalau dilihat dari alisnya itu bukan tipe orang yang selamanya bekerja ikut orang loh. Hmm. But you have a potentiality to create your own business. Bisnis itu nggak harus dagang ya. Bisnis itu apa aja yang menghasilkan uang from your skill, talent. Ingat, dilahirkan sebagai orang Bali itu bukan kebetulan. Wow. That's a code. That's a code. Ada kode di sana. Then you are now in Singapore, itu juga bukan kebetulan. That's a clue. Itu nanti kita bisa cari kaitannya. Apa hubungannya Singapura sama Bali? Wow banget deh, pokoknya kalau udah ngomongin ini saya malam-malam juga semangat kok. Setiap ngobrolin ini gitu nggak pernah bosen karena memang saya katakan passion saya di sana. Saya itu kalau orang Bali bilang Brahmana, Brahmana itu ingin menciptakan orang-orang mencapai potensi tertingginya. Bahkan sekarang ini di usia saya yang sekarang setengah abad lebih itu sudah mengarahnya tidak hanya potensi dunia, tapi potensi yang non duniawi. Makanya nanti kita lihat ya, maybe suatu saat kita bisa bekerja sama gitu. Jadi waktu mudanya mereka suksesin profesi di karir, kemudian menjelang 50 mereka masuk ke persiapan. Persiapan apa? Spiritual enlightenment, improvement and growth. 25 tahun ketiga ya berarti ya. Iya, kan belum pernah kepikir dan banyak loh orang-orang yang punya potensial ekonominya tinggi. Mereka clueless di usia setelah 50 tahun loh. Nah, bisa nggak itu kira-kira nanti bagian dari yang dikelola oleh Mbak Intan? Saya katakanlah kita mengawinkan antara tradisi taekwondo, atlet, gym, dipadu dengan yoga misalnya. Because you are Balinese. Kenapa nggak kita ciptakan produk baru yang belum pernah ada? Fusion ya. Ya. Karena yang mahal is an idea di mana-mana itu. Kalau ide itu udah datang dari orang dan udah familiar, berarti nggak leading kita bukan pioneer. Itu dia, makanya di sini namanya ada Christina, ada Agung, ada Intan. So ada nama internasionalnya, ada nama Balinya. Ya kebetulan mama saya anak Agung. Ya. Terus bapak saya Chinese. Nah itu dia makanya semua itu udah ada kok di garis takdir. Kalau orang bilang udah ada di apa ya, garis tangan kira-kira kayak gitu. Oke. Kita lanjut ya. Bibir. Oke, bibir ya. Bibirnya ini adalah tipe yang orang kalau bicara kalau perlu gitu ya. Terus kalau senyum itu kalau memang dibutuhkan gitu. Orang yang sangat membuka mulutnya itu hanya kalau diperlukan. Jadi dia bicara kalau penting, kalau perlulah kira-kira kayak gitu. Ngerasanya begitu nggak? Kalau mungkin most of the time demikian sih. Most of the time ya. Ya karena ini kaitannya bibirnya, tarikan bibirnya itu dengan dahinya yang strategik dengan matanya dan sebagainya, mereka kan berkombinasi. Gitu membentuk satu struktur yang membentuk gambar struktur lah kira-kira kayak gitu. Nah, yang bagus itu adalah di garis wajah secara keseluruhan ya. Ya. Tirus enggak, tapi bulat juga enggak. Oval. Kalau saya kan bulat ya, gitu. Ya, nggak ada tirus-tirusnya. Nah kalau Mbak Intan ini kan ada tirus sedikit, tapi ya oval lah, lebih ke oval gitu.
itu kecenderungannya fleksibel, jadi bisa mengikuti situasi, adaptatif lah kira-kira. Adaptif. Ya, jadi tipenya adaptif ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kira-kira Ya, begitu. saya suka perumpamaan itu. Ya, saya memegang prinsip itu. Ya, Cocok berarti ya. ya cocok. Oke, it's amazing. Bayangkan Mbak Intan kalau sampai eh, banyak orang mengetahui ini dan kemudian orang-orang yang katakanlah udah di usia 50 ya mengarah ke 75, kemudian kita ngobrolin masalah ini. It's about life. Kan orang-orang yang udah dekat-dekat 50 ke atas tuh dia udah mulai berpikir saya udah mulai selesai dengan duniawi saya. Hmm, benar. Gitu, dan saya membutuhkan sesuatu value yang baru yang sebenarnya saya bisa beli dengan harga berapapun, cuma kalau ada. Nah, ini yang saya baca ya, ketika saya membaca wajah Mbak Intan, ini ada sesuatu value yang harusnya di-create oleh Mbak Intan. Enggak cuma buat mereka, tapi buat Mbak Intan sendiri. Jadi mulai dipikirkan kira-kira nanti after 50 mau stay di mana? Stay di Singapura, di Bali, atau between Bali and Singapura. Hmm, Jadi kayak hub, Singapura itu hub. Ya, kemudian Bali itu adalah pusatnya, senternya. hmm, oke. Wow, hidup gak ada yang pernah tahu ya. Iya, hidup nggak ada yang pernah tahu, tapi sebenarnya kalau kita peka, kata orang Bali ya, orang Bali itu kan sangat melatih kepekaan batin ya. Kalau kita peka, kita bisa merasakan bimbingan Tuhan dalam setiap langkah kita. Baik itu dengan cara yang kebetulan, atau cara yang kadang-kadang menyebalkan, atau ya kadang-kadang menyenangkan. Karena begitulah cara Tuhan membimbing kita ya. Gitu. Ketemu orang yang menyebalkan belum tentu itu sebenarnya musibah. Bisa jadi karena dia kita berpindah tempat kan gitu. Nggak tahunya di tempat baru ada peluang baru kan gitu. Benar. Jadi sebenarnya nggak ada yang namanya Tuhan itu jahat, itu nggak ada. Buruk itu dari Tuhan nggak ada, cuma kelihatan aja. Ya. So kira-kira kayak gitu. Kemudian boleh berdiri nggak? Boleh, boleh. Ya, berdiri, kemudian agak mundur sedikit dan saya mau lihat posturnya. Oke. Tanya ya. Terus ya posturnya biar kelihatan. Iya. Kalau begini gimana? Ya, oke kelihatan. Oke, cukup. Ya, boleh. Cukup, cukup. Kalau dari bodinya bodily kinesthetic namanya ya. Kira-kira ya. Kinestetik. Ya, bodily kinesthetic. Saya nggak tahu nih, coba kita cek aja ya. Waktu kecilnya suka bergerak nggak, lincah nggak, suka panjat sana, panjat sini gitu. Suka. Coba diingat-ingat. Suka. Saya dari dulu Nggak bisa pelajaran diem. Ya, saya dari dulu pelajaran favorit olahraga. Oke, oke, good. Saya merasa, entah kenapa saya merasa dari dulu, saya merasa kalau saya itu terlahir untuk bergerak gitu. Maksudnya dalam artian, ya pasti memang kita, semua orang pasti bergerak gitu. Tapi dalam artian, saya punya jiwa kayak keatletan, jadi kayak ingin ingin tampil sebagai orang yang dilihat atletis gitu. Jadi kayak contohnya mungkin salah satu hal yang saya kalau flashback itu sebenarnya saya udah tahu saya orangnya dari harusnya tuh talentnya di sini itu seperti apa gitu. Saya kelas 3 SD itu 4 ya. Jadi sepupu saya ikut kelas karate. Terus saya diajak buat jemput. Terus saya ngerasa, wah kelihatannya keren ya karate ya, pengen ikutan gitu. Tapi papa nggak pernah ngasih. Terus sepupu saya, ya kebetulan mungkin keluarga saya nggak semampu sepupu saya gitu. Jadi sepupu saya diikutin kelas renang. Saya juga waktu itu ya udah coba-coba aja sama tante saya ikutan aja berenang sekali gitu. Terus saya juga pengen ikutan gitu, tapi
mungkin karena keterbatasan biaya saya nggak yang specifically dikasih kesempatan untuk mengembangkan talenta secara serius gitu. Jadi saya cuma kalau sepanjang SD, SMP itu ya saya cuma sekedar bisa aja gitu. Nah, jadi kayak misalnya ikut ekskul sekolah, contohnya kayak bulu tangkis. Tapi whenever there is a physical exercise session gitu, saya selalu paling excited gitu. Walaupun mungkin I was not doing that well because there was no proper training for me. Jadi kayak ya yang penting saya happy gitu. Sampai akhirnya saya ketemu taekwondo itu di tahun 2007. Waktu itu saya SMA kelas 2, ikutan ekskul. Jadi teman ikutan ekskul, saya ikutan juga bareng gitu. Tapi akhirnya teman berhenti, saya lanjut. Biasanya gitu yang ngajakin, biasanya berhenti duluan. Jadi dan kebetulan waktu itu mungkin itu saudara jauh saya. Jadi saudara jauh saya itu, kok kamu ikutan gitu? Ini saya saudara juga gitu, saudara jauh gitu. Jadi sampai akhirnya saya kan mulai tahun 2007 itu saya umur 17 tahun kan. Yeah. Itu mungkin untuk atlet yang memang mau serius berkompetisi itu sebenarnya sudah terlalu terlambat sebenarnya waktu itu kalau dibandingin sama orang-orang atlet-atlet yang sudah juara gitu ya. 2007 itu saya baru mulai. 2009 itu saya ikutan kejuaraan nasional karena waktu itu secara Bali itu dianggap nggak punya atlet gitu, nggak punya talent karena semua ngumpul di Jawa. Jadi sama sepupu saya itu untuk saya dapetin experience itu dia selalu support saya walaupun mungkin pakai uangnya dia gitu. Tapi saya pikir-pikir balik kayaknya you should not do. I mean like you don't need to do that gitu. Maksudnya dia nggak punya kewajiban untuk ngelakuin itu ke saya gitu. Tapi somehow dia ngelakuin itu ke saya gitu. Dia support gitu ke saya. Jadi kayak latihan gitu. Saya nggak punya kendaraan. Papa saya juga sibuk ngurusin yang lain. Dia jemput saya buat latihan. Jadi it was very kayak saya bersyukur banget gitu kalau ternyata ya sejarahnya begitu. Terus aja saya nggak sanggup beli gitu karena papa nggak support gitu. Papa nggak punya budget untuk beliin saya seragam taekwondo gitu. Tapi sama koko saya nggak apa-apa, koko bayarin dulu, kamu nyicil aja ke koko gitu. Jadi saya seragam aja nyicil gitu. Sampai akhirnya tahun 2010 ada seleksi nasional untuk waktu itu untuk SEA Games di Jakarta ya 2011 ya. Saya nggak tahu kenapa saya kepilih gitu. Walaupun ujung-ujungnya saya tahu akhirnya kamu kepilih itu bukan karena kamu juara, karena saya waktu itu juga dibandingin sama atlet-atlet yang lain saya nggak punya background apa-apa gitu. Maksudnya bukan background yang saya juara kemana-mana terus saya dipilih, enggak. Tapi karena postur, karena potensi dan jangka panjang. Jadi mereka pikir setelah assess saya, anak ini bisa dilatih untuk jadi lebih baik untuk kejar skillnya orang ini dengan bibit unggul ya. Ya, jadi dengan catatan kamu mengikuti kepelatihan ini konsisten ya dalam 1 minggu itu 6 hari seminggu pagi sore gitu. Ya saya kalau waktu itu dapat surat tawaran itu buat saya itu kayak golden ticket. Yeah. Waktu itu saya udah kuliah soalnya. Waktu itu kebetulan saya udah kuliah semester 3 akuntansi. Wah, akuntansi juga ternyata. Lucu ya. Waktu itu ya intinya pilihannya kamu cuti kuliah atau cuti kuliah masuk pelatnas atau kamu lanjutin kuliahnya gitu. Saya pikir-pikir. Wah, kesempatan kayak gini belum tentu orang dapetin gitu. Tapi kamu yang dikasih kesempatan ini, kamu lewatin kayaknya sedih kamu. Maksudnya ya karena hati saya manggilnya ke situ gitu. Akhirnya ya udah saya cabut berangkat ke Jakarta sampai ya stay 5 tahun gitu. Walaupun mungkin kesempatan untuk saya bisa bertanding di multi event itu saya nggak kesampaian gitu. Oke.
Jadi gini, dalam garis takdir segalanya itu udah disiapkan. Karena kan yang mau direncanakan itu blueprint. Bahkan angelnya pun udah disiapkan. Siapa nanti yang nolong di sini di titik ini sampai di sini, yang nolong di titik ini sampai di sini, itu udah disiapin. Wow. Namanya angel. Ya. Jadi Koko itu tadi angelnya, itu angel pertama itu. Dan nanti akan terus ada seperti itu. Kalau bukan angel, dia adalah perantara. Ya, atau pemberi jalan atau pembuka pintu. Makanya amati terus gitu. Itulah enaknya kalau kita memilih jalan takdir. Nah, memilihnya gimana caranya? Ikut kata hati aja, follow your heart. Itu nggak akan pernah salah. Walaupun godaan yang namanya kesulitan keuangan, ya itu udah biasa dihadapi sama orang yang follow your heart. Ya, itu yang saya paling khawatir. Ya, tapi di awal-awal aja. Saya 33 tahun follow your heart, ya hancur-hancuran secara ekonomi. Apalagi pindah bidangnya jauh ya. Dari accounting menjadi parenting. Walaupun kata tokoh spiritual di Bali, accounting itu artinya aku jadi guru parenting. Boleh ya, kita punya singkat sendiri. ada pembenaran gitu. Tapi benar banget kalau ngikutin kata hati ya. Nanti habis ini juga gunakan kata hati. Terus ikuti kata hati, karena kata hati itu adalah kompas yang dikasih Tuhan. Jadi kayak GPS-nya. Belok kanan, belok kiri, lurus gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini gambaran secara keseluruhan dari penampakan ya, atau penglihatan saya tentang wajah dan tubuh dan sebagainya. So, potential leader, kemudian punya potensi untuk ide-ide kreatif, create bisnis, kemudian bisa menjalankan bisnis berdasarkan alis kiri, kemudian alis kanan, alis kirinya improvisasi. Nah, kemudian juga sama Tuhan dikasih nyali besar. Gitu. Jadi kalau bisa dari profiling ini nanti tidak bekerja di satu institusi, karena tidak begitu yang Tuhan mau. Ya, pesan Tuhan di secara keseluruhan itu adalah to create value ya. Ya orang menyebutnya itu menjadi bisnis, ya itu hanya efek aja. Karena semua bisnis itu kan intinya create value. Kita sebut Microsoft ya create value gitu. Dengan adanya produk Microsoft kita bisa Zoom. Nah, kira-kira kayak gitu. So, kita ada pertanyaan nggak sampai di sini? So far begitu sih. Oke. Ya, sebenarnya saya ada pertanyaan gitu, karena silakan. Mungkin ibaratnya perbandingan ya. Maksudnya saya setuju sama apa yang Ayah Edi sampaikan gitu, kira-kira arahnya kemana gitu ini untuk selanjutnya gitu. Karena saya memang mempertimbangkan seperti itu gitu. Cuma saya merasa jujur nggak pede gitu untuk mulai bisnis, dan belum ada, ibaratnya jangan pikir bisnis itu yang sangat besar gitu ya, maksudnya bahkan if I'm doing freelance it's also my business. Kalaupun misalnya saya ngelakuin hal freelance itu juga bagian dari bisnis saya gitu. Cuma kayak I have no clear idea gitu. Cuma yang saya pikirin, saya kebetulan kalau update hidup ya, saya di tulang punggung saya tahun ini operasi tulang punggung saya karena bantalan sendi saya itu pecah. Jadi itu ganggu saraf saya waktu itu gitu. Dan sekarang udah mendingan gitu. Terus saya nyoba pilates. Nah, saya nyoba pilates, saya ngerasa it's pretty good exercise gitu. Terus saya coba research tentang gimana sih caranya, maksudnya kayak karir pathnya orang pilates itu seperti apa. Karena kan kebetulan saya dulunya personal trainer dan saya internationally certified personal trainer gitu. Tapi ternyata kalau untuk pilates itu ternyata beda. Dia pendidikannya itu lebih
complicated daripada jadi personal trainer. Kalau personal trainer itu kita cuma datang kayak sesi pembelajaran untuk buka modulnya semua itu paling cuma maksimal 6 hari. Setelahnya ujian multiple choice. Kalau misalnya mencapai nilai dengan skor minimal 70%, you are certified a personal trainer gitu. Tapi nggak kayak unlike Pilates teacher gitu. Dan saya pikir, saya merasa bahwa kenapa saya bisa cedera itu saya pikirkan, saya renungkan gitu. Karena di waktu-waktu sebelumnya ketika saya menerima kepelatihan sebagai atlet, itu setelah saya belajar ya, saya kan setelahnya jadi personal trainer, saya belajar gitu. Saya renungkan, saya tidak mendapatkan kepelatihan yang menurut saya aman dan tidak efektif. Dalam artian, kalau aku tahu semua ilmu ini ketika aku jadi atlet, I think I would do better gitu. Jadi kayak saya merasa, jujur saya merasa kayak, wah sayang ya, kalau saya tahu semuanya ini dari awal, saya mungkin bisa mencapai prestasi yang lebih baik daripada sebelumnya gitu. Dan ketika saya, ya intinya perjalanan lah, saya akhirnya nyoba Pilates, terus saya ngerasa ada beberapa improvement di dalam diri saya, dan kebetulan saya operasi gitu, maksudnya dalam arti saya mengalami sakit ini karena saya dulunya begini gaya hidupnya, maksudnya gaya latihannya begini, semuanya tidak baik sampai satu titik di mana boom akhirnya cedera gitu. Dan menurut saya ini penting ya, maksudnya penyakit ini menurut saya setelah saya pikir saya sendiri gitu, tapi setelah saya search di internet, setelah saya ketemu beberapa fisioterapis di sini, dokter, bahkan saya kebetulan Katolik, saya ketemu sama pendetanya yang di sini itu, romonya di sini itu, dia bilang, oh saya udah operasi 3 kali. Saya pikir wah ini gila gitu. Bahkan saya ketemu terapis di sini, orang Singapura juga yang cukup terkenal juga, dia bilang, oh saya juga operasi di tempat yang sama, cuma bedanya mungkin dia L5 S1, L4 L5, kalau saya L5 S1 gitu. Saya pikir, oh I'm not alone gitu. Actually setelah saya research lagi di komputer, maksudnya di seluruh dunia, apa yang saya alamin ini dialami banyak orang gitu. Dan saya ngerasa, wah kenapa enggak? Maksudnya kenapa sih orang, apa ya, ibaratnya kita diciptakan Tuhan untuk bergerak, bukan cuma tiduran di sofa, lihat gadget. Dan kebanyakan dari murid saya itu dari kecil, dari kelas 2 SD aja tuh udah pegang handphone gitu, dan udah malas gitu. Dan orang tuanya kirim mereka latihan taekwondo tuh alasannya semua sama, biar nggak malas-malasan di rumah gitu. Jadi, tapi saya mikir, wah kalau misalnya anak-anak ini dikasih latihan yang salah, dikasih program latihan yang tidak aman, untuk apa poinnya mereka mulai olahraga jika suatu hari nanti mereka mengalami apa yang saya alami, which is saya tidak doakan gitu loh. Ya unfortunate aja saya ngalamin gitu, dan itu sangat menderita. Ketika saya masuk ruang operasi itu udah takut sekali gitu. Dan puji Tuhan ya saya bisa ngelewatin itu sampai sekarang gitu. Tapi saya pikir saya sebagai pelatih, saya punya pemikiran bahwa I should create a training program that can build them physically, mentally well, at the same time, maksudnya dengan motivasi bahwa you can do this forever. I love taekwondo, I love exercise, but I don't want to, maksudnya kayak ibaratnya kamu mau olahraga untuk kamu sehat, tapi kalau kamu latihannya salah, ya kamu malah jadi sakit. Itu kan aneh gitu kan, kayak ironis gitu kan. Jadi saya merasa, I think I should have done something about this. Karena banyak ketika saya pulang di Indonesia, masih banyak orang tuh yang melatihnya tuh kadang ngawur gitu loh. Yang kayak, wah ini nggak mikirin ini masa depan orang gimana. Kalau misalnya saya beruntung ya, operasi saya berjalan lancar, saya masih bisa jalan. Kalau nggak berjalan lancar, kena saraf saya kepotong, terus saya akhirnya lumpuh bagaimana gitu kan. Ya, kalau bisa jangan sampai operasi gitu kan. Kalau bisa, saya ya, maksudnya saya punya pemikiran, wah ini harusnya mata pelajaran seperti ini masuk di sekolah, mereka harus tahu, maksudnya kalaupun olahraga
you should have done it better and safely gitu loh, safety first gitu. Jadi saya mikir apa saya belajar Pilates ya, karena Pilates itu dia komprehensif untuk ngajarin secara biomekanik, karena saya masuk ke pelatihan olahraga juga terlalu terlambat, saya udah terlalu tua gitu, gak diterima saya. Tapi specifically Pilates itu benar-benar ngajarin postur, ngajarin bagaimana bergerak yang benar gitu. Dan sebenarnya kayak tadi Ayah Edi bilang yoga is similar like Pilates, but without, kalau yoga itu dia ada aspek spiritualnya, dia ngajarin tentang mindfulness apa, tapi kalau Pilates itu dia lebih ke scientific, jadi kayak lebih ke ya yoga juga ada scientificnya, tapi kalau Pilates itu entah kenapa saya ngerasa karena dia ada repertoirnya, jadi terlihat lebih buat saya menarik ya, karena ini alat nggak kayak di gym. Di gym kita ngelihat dumbbell, kita tahu kita bisa apain gitu dumbbellnya gitu. Tapi kalau Pilates itu saya ngerasa wah it's really interesting machine gitu buat saya untuk explore gitu. Jadi saya mikir, kebetulan saya pengen resign sebenarnya, dan kebetulan izin kerja saya itu berakhir di Maret 2024 gitu. Dan saya pengennya kayaknya I have had enough with this career gitu. I think in this ya itu alis kiri itu ya. Ya. Iya, jadi kayak saya ngerasa I think ya kayak saya harusnya udah ngelakuin hal yang berbeda nih, entah ya apa gitu. Saya jadi mikir ya gitu sih. Jadi saya butuh inputnya Ayah Edi. Oke, thank you for story. Yang pertama saya mau tanya, kejadian tentang tulang belakang mengalami pecah tadi ya, apa ya, semacam itu fortunate or unfortunate? Saya ngerasa itu awalnya bencana ya, karena awalnya. Oke. Ini kita bicara sebagai orang Bali loh, dengan wisdom of Balinese ya. Oke, lanjut. Awalnya saya ngerasa berat banget buat saya karena it unfortunate ya. Tapi selama jadi sebelum saya akhirnya memutuskan operasi, saya menahan rasa sakit itu sebenarnya 2 tahun. Pas pandemi mulai itu saya kena cedera. Oh, repot banget ya itu ya. Ya, jadi ya maksudnya puji Tuhan mungkin karena saya belajar tentang dunia olahraga ya. Jadi ketika saya tahu saya kenapa, saya mempelajari nih, ini treatmentnya bagaimana, saya harus apa gitu, which is dengan menguatkan otot-otot core muscle-nya gitu, supaya mengurangi rasa sakitnya, terus bagaimana cara posturnya selama sehari-hari harus bagaimana, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Jadi saya masih bisa tahan tuh sampai 2 tahun gitu. Walaupun salah satu dokter Singapura tuh bilang, saya pergi ke beberapa spesialis di Singapura gitu, saya tanya, ini saya harus gimana? Jawabannya semuanya ya ada beberapa yang ngasih option. 1, berhenti kerja, dibilang selama 1 tahun kamu fisioterapi, which is gak mungkin. Saya kalau misalnya saya berhenti kerja, gimana saya bayar Pak Dokter gitu kan. Terus yang kedua, operasi, operasi, terus ketemu neurosurgeon suruh operasi, ketemu ortopedi suruh operasi, semua suruh saya operasi. Tapi saya nggak mau, jadi saya coba 1 tahun itu saya nyoba less invasive treatment gitu, kayak ke chiropractor, ke fisioterapi. Tapi ternyata memang pas saya ngomong sama chiropractornya yang which is juga dokter, dok ini kayaknya saya nggak akan sembuh kan, maksudnya saya nggak akan sembuh total kan kalau saya ikutan, maksudnya terima sesi chiropractic kayak gitu. Iya, kamu nggak akan totally sembuh gitu, kamu cuma bisa manage pain-nya. Tapi kalau dengan profesimu, mungkin saya akan sarankan kamu operasi, karena ini profesimu, this is your career gitu. Kalau kamu orang kerja kantoran, mungkin saya nggak akan saranin kamu operasi, dia bilang kayak gitu. Dan saya udah kayak habis puluhan juta gitu untuk treatment saya. Jadi saya mikir,
percuma ya punya gaji yang mungkin di atas rata-ratanya orang Indonesia, tapi duitnya tuh dipakai treatment gitu 2 tahun. Dan waktu itu saya menyesal sekali saya nggak beli asuransi di sini. Jadi kayak every single treatment yang saya coba jalanin yang less invasif itu ya habis dari duit gaji saya gitu. Jadi saya kayak wah ini bener-bener berat gitu buat saya gitu. Tapi saya pikir ya kalau Tuhan memang mengizinkan saya untuk mengalami ini gitu, apa sih take away-nya gitu. Kayak hikmahnya apa gitu. Oke, yuk kita cari hikmahnya ya.